Oke, hai teman-teman semuanya, selamat datang di Forex Indonesia Center. Jadi ini adalah Forex Indonesia Outlook periode tanggal 1 Maret sampai tanggal 5 Maret. Oke, teman-teman semuanya. Dan saya ingin mengucapkan untuk teman-teman semuanya yang mungkin ya nunggu channel Forex Indonesia kok nggak update-update ya. Dan di Februari pun saya hanya membuat satu outlook ya di minggu pertama, padahal ada sekitar minggu ketiga ya. Februari itu ada minggu 3 1, 2, 3, 4 ada minggu 4. Saya hanya membuat outlook minggu pertama aja, jadi memang lagi sibuk sekali ya teman-teman semuanya, jadi mohon dimaafkan. Dan kita akan mulai lagi karena kita sudah mulai senggang ya, dan project-project juga sudah mulai selesai dan ada beberapa tapi masih bisa di handle. Jadi teman-teman semuanya, saya akan mulai update lagi untuk Forex Indonesia Outlook periode Maret ya, karena di sini awal Maret, jadi sekalian kita tuntaskan. Februari kita ya udah 1 minggu aja, terus insya Allah untuk Maret kita akan full. Dan kemungkinan biar tidak apa ya istilahnya malas-malasan, jadi saya akan coba update hari Sabtu atau kalau nggak gitu Jumat ketika market close, atau Sabtu lah. Jadi biar biasanya kalau habis weekend ya ada jeda Sabtu Minggu, itu biasanya Seninnya itu malas buat konten. Jadi ya udah, kita akan coba ya untuk minggu depan kita akan coba update outlooknya hari Jumat atau hari Sabtu aja. Oke, langsung saja kita mulai ya. Jadi teman-teman semuanya yang ngikutin saya di webinar OctaFX ataupun ngikutin di trading bareng ya setiap hari Kamis, kalian akan tahu alur dari Go ya. Kemarin kita ketika harga masih berada di sini ya, Februari itu Go setelah membuat spike ini ya, saya akan berikan catatan seperti ini ya. Setelah dia membuat spike ini ya, warna biru ini, terus dia kembali lagi ke dalam channel, maka ini yang bikin kita yakin kalau gold itu kemungkinan dia hanya ada buyer trap aja nih ya, buyer trap aja, karena secara structure dia masih bagus sekali untuk sell ya. Makanya setelah dia muncul ini terus dia masuk kembali ke dalam channel, saya selalu bilang kalau teman-teman sabar aja ya, sabar aja. Kalau memang dia kembali lagi dan pasti akan reject ya, atau pamit ya, pamit dulu. Bentar saya ambil pen. Oke. Jadi ketika dia kembali lagi, habis itu dia mulai untuk meretes lagi, karena dia pasti akan mencoba ya, mencoba untuk meretes high trendline ini ya, atau channel high ini. Karena kalau dia nggak retest, dia langsung turun, nanti akan membingungkan karena dia sudah breakout di area sini, dan di sini sudah banyak sekali buyer ya kena trap si seller ini. Jadi makanya ini penstabil harga saja, cuma sebatas untuk meretes area trendline, dan setelah itu ya dia akan membuat lower low, dan ini change ya kesempatan kita untuk resell ya, entry. Dan ini kemarin saya sudah bilang kalau ketika dia kembali pullback, maka invalidation level atau level-level ketika kalian ingin ke atas itu di harga 1878, dan ternyata benar harga walaupun ada bullish yang cukup signifikan ya, tapi tetap dia tidak mampu keluar dari high channel seperti ini ya. Maksudnya dia tidak mampu break signifikan seperti ini, makanya perhatikan dia drop lagi dan drop lagi. Dan di webinar kemarin juga skenario masih sama. Go kemungkinan dia akan nyampe di level 1700 poin, terserah ya. Pokoknya area di 1700 ini kemungkinan akan menjadi targetnya untuk si Go ya. Jadi apakah ini masih sell mas? Dan kemarin tadi siang saya juga update di metal plan juga, saya update ya. Teman-teman kalau ngikutin metal plan kalian akan tahu semua trading plan saya ya. Berarti kan dia ada naik dikit
Habis itu dia akan area retest di area resisten ini 1766 area, dan dia akan kembali turun lagi. Dan ternyata benar ya teman-teman, gold terjun, dan teman-teman di grup Okta Efek juga banyak yang cuan. Jadi nah ini sekarang dia lumayan ini ya, range-nya itu kurang lebih ada 1200-an nih. Oh, 2000 mah ya. Jadi luar biasa gold saat ini. Tapi teman-teman perhatikan ya, perhatikan baik-baik ketika gold itu dia sudah membuat lower low, seperti ini. Dan di weekly-nya saya akan ambil pari yang lain biar lebih jelas ya. Oke, perhatikan ya di weekly-nya. Ini saya agak berhati-hati ya. Perhatikan ini, nah, zone ini. Perhatikan baik-baik. Dia sudah satu kali diambil order buy-nya ya. Terus sekarang dia kembali lagi turun lagi ya. Ini kita harus berhati-hati juga sebagai catatan kalau kalian mau hold sell terlalu panjang ya. Jadi saran saya SL plus saja kalau memang sudah profit, atau keluar saja. Karena di skala weekly ya, di skala weekly itu dia masih buyer signifikan ya, masih buyer signifikan. Dia ada kemungkinan untuk muncul ya buyer itu lebih besar lagi, atau minimal setengah dari wave yang kemarin ya, wave yang ini, momentum buyer ini ya, saya akan tandai. Jadi momentum ini dia masih tidur ya, belum ada reaksi sama sekali, dan ini adalah aksi dan reaksi. Jadi kalau teman-teman belajar di Forex Indonesia Premium Access atau ngambil pro course, kalian akan tahu yang namanya aksi dan reaksi. Dan ini ya, si momentum ini dia masih menjaga beberapa harga-harga level-levelnya. Contoh ini Fibonacci 50% masih dijaga, ini 78,6, dan sekarang ini kemungkinan ya adalah area terakhirnya si buyer. Jadi kemungkinan akan ada nih buyer masuk ya, walaupun di daily saya bilang dia akan nyampe di 1700, dan di weekly-nya 1700 ya kisaran harga-harga ini ya, di area ini ya, tepat di area pivotnya di demand ini ya, di area sini 1700. Jadi berhati-hati ketika dia turun ya, turunnya signifikan, bukan turun kalem kayak ini ya, bukan turun yang pelan-pelan, enggak. Dia biasanya gold itu turunnya langsung serut. Nah ini kalian bisa mulai buy ya, counter buy nggak apa-apa. Habis itu ambil beberapa pip ya, kalau 1000 poin, 500 poin dapat banget kalau untuk gold itu. Jadi berhati-hati, selalu waspada, karena dia sudah istilahnya dia sudah kemungkinan selesai untuk proses retracement si goldnya ini, karena dia sudah membuat 5 wave-nya ya, sudah selesai. 1, 2, 3, 4, 5. Ini wave retracementnya sudah selesai. Kalau diambil channel ya, maka trendline ini ya, dia sudah sangat membentuk sebuah istilahnya itu kayak compressionnya dia. Jadi dia sudah mulai overlapping trend ini kalau kita lihat monthly-nya. Jadi dia ada beberapa candlestick yang kayak gini. Nah ya, kalau di dalam monthly-nya dia malah membuat pattern ABC retracement. Nah, kalau di monthly beda dengan kita melihat di weekly tadi ya, dalam kasusnya ini. Ya, kenapa saya jelaskan detail di gold? Karena gold ini adalah favorit saya. Jadi kalian harus tahu prosesnya ya. Tentunya kalau di monthly dia ada zona yang sangat lebar, tapi tetap aja di area 1700 ini dekat sekali dengan area base-nya di monthly weekly. Jadi 1700 itu tepat round number yang sangat bagus untuk kemungkinan jadi turning point si gold ini. Jadi kalian wajib waspada ya, kalian harus waspada buyer ini. Nah ya, jadi buyer ini dia masih hidup, jadi ini proses retracement saja. Jadi di time frame monthly-nya dia bisa kapanpun naik dengan signifikan satu candle ini, karena perhatikan dalam proses retracement-nya dia, satu candle bullish ya diisi oleh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
7 candle ya. Satu candle melawan 7 candle. Bermakna apa? Buyer ini masih sangat-sangat kuat ya, sangat-sangat kuat. Jadi di mana sebenarnya potensi ya, potensi turning point untuk si gold ini adalah 1700. Ini sangat bagus ya, 1700. Kalau kalian pakai Fibonacci dia juga sangat bagus. Nah ini oke. 5061,8 ini area 38,6 lah area itu sebenarnya. Kalau kita besarkan, perhatikan. Nah, ini tepat ya, kita sebutkan, kita ambil wave minornya, maka dia sudah mendekati atau dekat sekali, atau dia sudah bermain di area golden ratio-nya yaitu 50 dan 61,8. Jadi berhati-hati untuk yang tidak pakai stop loss, karena biasanya dia hanya scalping, naik turun floatingnya masih, tapi dia tidak tahu harga mau kemana. Ini yang berbahaya. Oke, di daily-nya juga jelas 1700, kalian benar-benar harus pantau. Kalau memang dia ada penurunan, kalian bisa mulai untuk average buy ya, average buy. Oke, itu untuk gold ya. Jadi perhatikan level-level yang saya berikan tadi, kalian lukis ulang ya, lukis ulang dan marking juga biar kalian tahu zona-zonanya tuh, zona-zona pentingnya tuh yang mana aja. Oke, 1700 ini. Nah ya, level penting 1700. 1700 itu bukan hanya, saya akan ingatkan kembali ya. 1700 itu bukan titik ya, bukan 1700 mentok ini, enggak, tapi area 1700 itu area. Dia bisa kurang ya, bisa ke bawah 169 atau 168, pokoknya area 1700 ini, karena biasanya round number itu tetap akan ada spike atau ekornya saja. Ini biasanya akan menjadi SL hunter. Jadi area round numbernya itu 1700, tapi bisa ekornya bisa lebih bawah atau tidak sampai ke 1700. Jadi teman-teman harus waspada itu. Oke, untuk di daily ya. Sekarang kita lihat H4 nya. Oke, H4 ya. H4 kalau kita lihat strukturnya dia masih sangat bagus ya. Strukturnya pembentukan lower low-nya itu masih sangat bagus, smooth. Dia masih potensi trennya tuh masih kemungkinan akan lanjut. Oke, tapi kalau kita lihat di time frame besar sudah ada indikasi-indikasi kemungkinan dia akan turning point. Oke, sekarang kita lihat di H4 ya, saya akan kecilkan biar kalian tahu. Oke, saya akan naikkan. Oke, jadi terlihat ya, sekarang dia ada channel minornya yaitu H4. Sudah ada pembentukan ya, 1H, 1 low, 2 low, 2H, 3H, 2 low, 3 low. Jadi perhatikan ya, perhatikan trendline ini ya, dua trendline, atau kalau kalian mau menyebutnya sebagai channel, channel ya, trendline juga nggak apa-apa. Jadi perhatikan ketika dia membuat reaksi ini, satu, dia nggak sampai channel tapi dia sudah naik. Di sini ya, ternyata dia respect dari 2H ini signifikan ya, drop. Ternyata low-nya ini ya, kalau kita tarik ya, ini bedanya saya akan jelaskan ya, bedanya channel sama trendline. Kalau kalian trendline berarti harus men-setting ini secara individu ya, tidak bisa langsung. Kalau channel, jadi misalkan kayak ini, nah ini kalian seperti ini ya, kalian siapkan seperti ini. Belum tentu kalau kalian menariknya lewat sini, nanti belum tentu juga dia akan tepat di area low-nya si gold ini. Tapi kalau kalian pakai channel, keuntungannya ya, ketika kalian tarik seperti ini, maka yang satunya yang low-nya itu tinggal mengikuti low yang kalian tarik. Nah, misalkan low ini, nah, ketika kalian sudah menemukan dua data, 1H, 2H, maka L-nya itu nggak perlu dua ya, cukup satu aja, maka kalian akan bisa menentukan di mana low yang kedua, yaitu ini. Nah, ketika kalian mau counter ya sangat bagus. Contoh kasusnya yang kemarin ketika webinar ya, USD Kanada kemarin saya sudah bilang, kemarin saya sudah jelaskan USD Kanada ketika menemukan untuk mencari lower low-nya ini ya. Kalau kalian ngikutin webinar saya, kalian akan tahu kenapa kita buy di 124673 ya. Karena
perhatikan ketika dia membuat lower low ya, satu respect ya, ketika dia sudah membuat gap jarak antara low ini ke low ini ya, ketika ada trendline seperti ini ada kemungkinan besar nih trendline tetap di respect lagi walaupun kalian posisinya counter. Kalian belum tahu kan di sini dia akan mantul atau tidak ketika kalian hanya melihat candle aja. Tapi kalau kalian melihat channel biasanya dia akan mantul. Nah, itu sering terjadi. Jadi ilmu channel itu sangat penting di luar dari si goal tadi ya. Mana tadi? Oke, goal tadi ya. Nah, ini. Oke, sekarang yang jadi perhatian adalah ketika dia sudah respect ya, sudah respect naik ya udah nggak apa-apa, biarkan aja. Karena pen kita masih sell ya, masih sell. Dan ini yang harus kalian pahami ya, ketika dia sudah mulai sell, yang dijadikan catatan adalah low terbarunya dia. Kalau memang low-nya ini nanti dia nggak mampu di breakout dan dia malah membuat sebuah higher low, maka ada kemungkinan nih area ya support yang time frame besar yang saya bilang tadi, kemungkinan dia akan bereaksi di area sini ya, dia nggak sampai ke area pink yang di daily, monthly tadi atau weekly tadi. Dia bisa bereaksi lebih cepat karena ada supportnya di minornya, jadi berhati-hati. Oke, itu untuk gold ya. Sekarang kita pindah ke pulse USD. Ini juga pair favorit nih. Nah ini ya, kemarin saya sudah bilang kalau dia ngambilnya adalah di area base ini. Nah, kemarin kalau untuk bilang pasti tahu ya dimana level-level pentingnya. Nah ya kan, nah, dia langsung bereaksi signifikan karena memang ini adalah resisten mayor. Jadi ketika dia sudah membuat perjalanan yang sangat panjang 14.000 poin, jadi ada kemungkinan nih dia menstabilkan harga atau minimal dia akan sampai di area ini, base ini ya. Jadi kemungkinan GBP untuk bulan ini kemungkinan akan ada pelemahan sedikit lah untuk mengkoreksi harga ya, kemungkinan akan ada lanjutan nih sellnya ya, minimal bisa sampai base ini karena dia terlalu signifikan ketika dia sudah membuat overlapping trend dan dia langsung rally ya. Ini biasanya dia akan menstabilkan harga sampai di awal ketika dia membuat manipulasi. Nah ini gold ya, kemungkinan USD akan lebih kuat dibanding pound sterling untuk bulan-bulan ini. Terus yen sama aja, yen cuma yen itu bisa diakalin ya karena dia ada compression di sini, tapi kenapa ada retracement yang cukup kuat ya, dan di sini ada terbentuk shadow yang cukup panjang. Jadi ini bisa diakalin pakai si GU karena biasanya GU dan GJ itu alurnya sama ya, tergantung siapa yang jadi head dan tailnya aja. Jadi kalau ini jelas ya, perhatikan area base ini. Nah, di area ini dia masih respect di area base ini. Oke, jadi sama aja dia akan menstabilkan harga minimal sampai area ini. Ini juga sudah diambil ya, sudah diambil. Kalau memang sudah diambil ya dia akan merespek lagi, mencoba meretes lagi, tinggal dia gagal atau tidak. Kalau dia gagal ya dia akan lebih naik atau minimal meretes area resisten untuk go. Oke, kita akan coba buat lebih detail. Oke, ini ya, kalian bisa pakai H4 atau H1 nggak apa-apa. Biasanya saya H4 kalau tidak menemukan data kayak ini ya, saya tidak menemukan data yang cukup, maka saya akan turunkan di H1. Nah, H1 ini perhatikan trendline ini sudah mulai di breakout ya, minor-minornya, dan resisten dan support ini dia juga sudah di di break. Jadi kemungkinan tetap dia akan merespek area ini ya, mengejar karena dia sudah sama dengan kayak GU ya, dia rally signifikan setelah dia membuat manipulasi di area sini. Jadi dia sudah running signifikan 7.700 poin dan ini waktunya dia memang koreksi ya, koreksinya bisa sampai di area base di daily ini, walaupun ini sudah diambil ya ordernya. Nah, ini sudah diambil ordernya, tapi tetap kemungkinan dia akan mencoba meretes lagi untuk pound sterling yen. Kita lihat currency strength meter aja, apakah dia pelemahan atau tidak untuk pound sterlingnya. Oke, untuk plannya belum ada yang bagus sih. Oke,
EG sama EG pound sterling itu semua pound sterling ya, dia sudah rally signifikan dan ini waktunya retracement memang. GU, GJ, GBP Kanada ya, GBP CHF semuanya ya. Kemungkinan kemarin saya kemarin saya bilang kalau kemungkinan dia akan retest di area sini dan saya kemarin ngambil base ini ternyata kena spike ke atas ini, habis itu dia turun lagi signifikan dan ini waktunya memvalidasi dia apakah lebih turun atau tidak, karena Kanada ya, CHF itu sangat lemah dibanding USD, makanya dia naik. Tapi teman-teman bisa lihat ya proses dari dia naiknya seperti apa, dan kalian bisa tandai area base ini untuk mencoba mencari apakah masih ada seller ya, seller lanjutan untuk GBP CHF. GBP Audi sama, dia masih scale ranging ya di area 2 zone ini di daily jelas ya. Dia naik turun nih, tunggu breakout aja. CHF Kanada dia membuat manipulasi dikit. Ini tepat yang kemarin kita bilang ya, ini base yang besar ini, the respect ya, walaupun nah ini misalkan kita punya round number nih di area 7800. Nah 7800 ini bukan angka mati, maksudnya bukan harus di area situ saja, tapi bisa lebih dari 7800 atau kurang 7800. Jadi ketika kalian menemukan round number, kalian harus berhati-hati, tunggu buying atau selling klimaksnya dulu, baru bisa untuk memutuskan apakah dia full break atau tidak. Nah ini ya, jadi GBP lemah, terus Audi, NZD, JPY kuat, USD juga ada penguatan dari Jumat. Euro USD ya sangat cantik, cuma kemarin skenario kita habis sell itu buy, ternyata sellnya keterusan ya. Masih ingat ya signal yang sell kemarin ya. Kalau kalian ikutin webinar saya, terus lihat plan-plan saya ini ya di battle plan. Nah battle plan ini grup apa sih mas? Grup battle plan ini adalah semua plan ya yang akan saya tradingkan itu saya post di area sini, atau ini adalah jurnal trading saya. Jadi kalau kalian mau ikutan, saya mau entry apa ya, kalian bisa join di sini. Ada nomor WA di bawah, kalian bisa hubungi admin untuk join. Nah ini ya, jadi 122388 sampai 122712 itu adalah area sell. Jadi targetnya memang TP1 itu adalah di 121749 kemarin. Ternyata dia malah dropnya itu kebablasan ya. Nah ini, nah, target kita itu berarti USD itu sangat-sangat kuat kemarin ya, 600 poin, dan tidak ada indikasi untuk naik memang, makanya ya udah dia malah sampai TP maksimal. Kalau saya ngambilnya di plan ini, kalian bisa lihat. Nah ini ya, SAUSD semua saya masih bilang sell. Terus GU ya, sebelum dia terjun signifikan, perhatikan saya bilang kalau dia breakout broadening wedge ini, kalian bisa langsung aja sell dan signifikan drop. Terus nah ini ya, USD Kanada saya bilang buy di 12467, dan sekarang teman-teman lihat di USD Kanada yang tadi saya bilang dia naik dengan signifikan. Mana USD ini ya kan, dia naik sekitar 2500 poin, luar biasa. Jadi begitulah cara trading saya. Jadi kalau teman-teman mau ngikutin OP apa saja yang akan saya entrykan, ya kalian tinggal lihat di battle plan. Itu adalah plan saya ketika mau masuk market. Jadi pair apa yang sangat bagus. Jadi tidak asal entry, buy, sell dan lain sebagainya. Oke, itu untuk 4 pair ya, 5 pair. Terus Euro USD sampai mana? Nah, ini ya, ini sampai TP6 sekarang. Oke, sekarang saya akan update untuk Euro USD nih. Kemungkinan sampai mana nih? Oke, saya kemarin bilang ya. Kemarin saya bilang kalau si Euro USD itu masih bagus memang bullishnya. Cuma karena mungkin USD ini mau mencari Euro USD nih ya, mau mencari harga lebih rendah. Jadi saya melihatnya harga ini. Ya, harga ini nih kemungkinan dia akan dikejar. Coba kita lihat round numbernya. Oke, 190 sih.
ini 190 bagus untuk kita jadikan acuan untuk naik. Jadi kemungkinan bisa sampai lebih dalam ya untuk si Euro USD. Kalau kita lihat dia membentuk sebuah ya channel ya kayak flag gitu. Nah seperti ini, tinggal kita tunggu breakout, retest, kita ikut sell sampai di 1.19 untuk si Euro USD. Jadi kita tunggu aja ya, sabar buat Euro USD. Kalau kalian floating buy ya, ketika kalian menemukan ada posisi floating buy, kalian berhati-hati, terus pantau apakah dia breakout channel ini enggak. Kalau dia breakout ya kalian lebih saran saya cut loss saja, ikut turun sampai di 1.19. Oke teman-teman semuanya, itu saja untuk forex outlook minggu ini, minggu Maret, minggu pertama ya. Minggu pertama di bulan Maret. Kita akan update besok, bukan hari Senin tapi hari Sabtu atau Minggu lah, biar tidak langsung buat outlook. Oke itu saja ya. Buat teman-teman yang mau join di grup Battle Plan ataupun HNR Signal, untuk update ya jurnal trading modal $20 itu HNR Signal ya, saya belum ada sama sekali karena masih sibuk. Saya akan coba untuk update lagi untuk trading $20 ya. Buat teman-teman yang mau coba-coba trading modal $20, kalian bisa mulai sekarang, daftar lewat nomor yang ada di bawah atau di deskripsi. Oke itu saja, kita ketemu di video berikutnya ya, sampai jumpa, see you, bye bye.